kembali di podcast Pak Lik, Pandai Literasi Keuangan. Dan kita akan membahas masalah keuangan dan finansial. Dan tapi sebelum mulai, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga sudah di antigen, kita boleh lepas masker dulu, biar lebih jelas. Dan di episode ketiga kali ini sudah kedatangan tamu spesial. Salah satu pemenang juga juara 2 ya Mbak ya? Juara 2 dari Wirausaha Muda Mandiri 2021 Mbak Niam. Selamat datang. Halo Bang Pala. Halo. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Benar ya. biasa. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal yang di Bali dulu yang kemarin Mbak ya. Oke, siap. Gimana? Itu gila sih. Oh, gila ya? Iya. Itu kayak nggak nyangka sih bakal WMM bakal punya format game yang kayak gitu. Karena surprise banget ya. Karena sebelumnya belum ada yang formatnya begitu ya. Iya. Di challenge begitu. Iya. Kayak ya belum pernah tahu sih kompetisi bisnis tapi challenge kayak gitu. Oke, luar biasa ya berarti. Luar biasa. Pengalaman pertama dan juga tertekan tidak Mbak? Karena dipaksa lari-larian, belanja pas hujan ya kan ya. Saya lihat sendiri itu. Cukup dramatis ya, Dramatis kayaknya ya? emang mestakung gitu, semesta mendukung gitu ya, supaya benar. lebih dramatis gitu. Dan juga tidak ada settingan di balik itu semua Tidak ya. ada Tidak ada settingan. settingan dan mereka hujan-hujanan, benar-benar hujan-hujanan, panas-panasan, benar-benar panas-panasan. Oke. Mbak Niam sebagai juara kedua ini lini bisnisnya namanya apa? Robris. Iya. Itu kalau yang saya tahu pengolahan sampah ya Mbak ya? Betul. Sampah. Kita ngubah sampah plastik jadi produk gitu. Awal- Jadi produk baru. Jadi produk baru berarti sampah plastik bekas jadi produk baru. Iya. Awal ceritanya bagaimana tuh Mbak? Awal ceritanya cukup panjang, semoga nggak jadi dongeng. Sepertinya kita akan kuliah 4 SKS di sini ya teman-teman ya. Jadi mohon didengarkan dengan sangat baik. Oke, silakan Mbak Nia. Intinya sebenarnya udah concern banget kan waktu kecil. Ayah saya tuh guru ya. Oh, guru, ya. Kedua orang tua nih guru. Nah, cuman ayah ini pembina pecinta alam di SMA. Wow, gitu seru kan. banget. Jadi dari kecil emang udah teman main lah, karena dulu saudara cuma 2 kan, cewek-cewek gitu. Jadi udah mainnya sama bapak kan, kayak ke hutan ikut camping, kayak gitu-gitulah. Terus ya masih nemu lah gitu tempat main yang jernih gitu kan, batu-batu bawahnya kelihatan kayak gitu. Terus lama-lama nih kayak ke gunung, ke pantai kok jadi rusak semua gitu. Terus bapak juga sebelumnya pecinta alam nih. Kayak gaya hidupnya tuh udah sustainable banget gitu kan. Sustainable sekali Bawa ya. sapu tangan kemana-mana, bawa tumbler. Tapi begitu ada plastik nih, kayak malah nyetok satu kardus minuman yang ya air mineral kemasan plastik gitu, sekali pakai kayak gitu-gitulah. Mulai berubah banget lah gitu. Gaya hidup juga ya kok rusak banget gitu ya. Gitu. Terus karena kuliahnya emang desain produk gitu kan, terus lihat kok masalah sampah ini makin meresahkan gitu. Terus akhirnya cobalah bisa nggak sih gitu ya, sampah plastik ini jadi sesuatu yang bernilai lagi gitu. Oke, bernilai lagi ya. Jadi sudah dibuang, diambil malah jadi cuan. Iya. Nah, itu dia. Produknya apa aja sih Mbak? Produknya kita tuh ada furniture, home decor, terus material ya kayak gini nih, kayak meja gini, jadi buat Oh iya, dinding, lantai gitu. meja dari plastik botol-botol minuman itu. Iya, dari sampah. Dari sampah. Kepikiran awal dari mana sih Mbak? Maksudnya setelah cerita panjang tadi gitu ya, aduh udah jalannya lah, jalan awalnya deh sampai akhirnya Ini nemuin. agak gila banget sih sebenarnya. Terlalu iseng lah ya mungkin untuk. Iseng? Iya, terlalu iseng. Kayak ya udah Surabaya kan, aku Surabaya ya, kuliahnya di Surabaya nih. Surabaya tuh panas, kayak terpanas di dunia di Surabaya. Teman-teman Surabaya jangan tersinggung ya. Kira-kira. Ada yang ngomong sendiri ya. Oke ya. Gitu. Terus apa di kos-kosan ya kan, terus juga sering juga beli minuman dingin kemasan gitu kan. Akhirnya ya udah itu dikumpulin gitu, dikumpulin sendiri, terus teman-teman satu kos ngikut juga. Nggak sampai seminggu tuh udah kayak
pengepul kita di kos-kosan. Ibu kosnya marah nggak tuh? Iya marah pasti ya. Ini siapa jadi pengepul ini? Terus akhirnya ya udah manual aja, pokoknya itu digunting, dilelehin, pakai lilin lah, pakai setrika lah, pakai digoreng lah, kayak gitu udah di mana-mana ngebul bau manual plastik ya, gitu. manual banget gitu. Terus baru ketemu tuh tekniknya dari situ, bisa jadi kayak sekarang patternnya, terus produknya kayak. Oh iya, pattern ya, yang saya lihat dari postingan di Instagramnya ya, kayak tutup botol warna biru misalkan, itu ya dikumpulin terus di molding tetap warna biru ya. Itu kenapa bisa begitu, Mbak? Kenapa bisa begitu? Tetap nggak berubah warna gitu, nggak berubah warna. Iya, karena kita emang pengen nonjolin emang pure sampah plastik gitu ya, cuman nggak kelihatan sampah gitu. Jadi emang udah dari awal tuh udah dipilah berdasarkan jenis plastiknya sama warnanya juga kayak gitu. Oke. Balik lagi soal di Bali nih, Mbak. Soal di Bali. Dari 15 besar kemarin, saingan terberatnya siapa? Waduh. Sebenarnya kalau dari 15 besar ya, 15 besar tuh paling berat tuh Bang Syam sih. Bang Syam. Yang kemarin berarti dapat golden ticket ya? Iya. Oke. Kenapa kira-kira? Ya karena lihat dari personality ya, lebih mature lah daripada ini saya lebih dewasa lah ya. Lebih dewasa, terus juga dari segi bisnisnya juga lebih dewasa gitu kan. Ya udah, wah udah luar biasa sih. Gitu. Mentor, Mbak, dari mentor. Mentor siapa yang sangat menginspirasi Mbak dan sampai ketemu di sana tuh? Mentor yang paling menginspirasi Mas Hendy sih. Mas Hendy, kenapa tuh? Mas Hendy kan berarti mentor dari Boga ya? Dari Boga. Kan sama-sama arek Surabaya ya. Oh iya benar. Jadi udah ngikutin dari lama gitu, kayak kisah sukses story-nya itu udah sering banget di sounding gitu kan buat kita wirausaha muda yang di Surabaya gitu. Jadi udah inspired banget lah. Teman-teman yang tim yang tahu aku ke Bali itu juga pasti nitip, ayo kenalan, deketin Mas Hendy gitu. Biar nanti kemasannya bisa pakai, bukan. Cuan lagi ya. Cuan lagi, nggak masalah, membuka link ya, jalur ya kan. Terus ada nggak mentor yang bikin kesel? Waktu jujur-jujuran aja, nggak apa-apa. Mentor yang bikin kesel, nggak enak nih. Nggak apa-apa, ngomong aja. Mas Dedi mungkin ya. Mas Dedi kenapa tuh? Kagetnya tuh waktu selesai race tuh, selesai race kita belanja kan, terus mulai pertanyaan mentornya agak aneh-aneh nih. Nah itu juga kayak shock juga sih, maksudnya dari yang kita lihat kan selama ini image-nya kayak ramah gitu kan, terus tiba-tiba pertanyaannya agak langsung ya menusuk ya. Gitu. Mas Dedi, oke. Mas Dedi tolong diingat nih Mbak Niam ya. Tidak bermaksud. Nih yang jelas semakin penasaran nih Mbak, teman-teman penonton semua semakin penasaran karena yang jelas sangat menginspirasi. Itu kita baru tahu sebagian nih soal Robris nih, soal plastik diolah jadi furniture tuh yang bikin kaget pertama. Kemudian juga penasaran gimana sih jadi wirausaha muda, karena ya namanya sesuai judulnya ya, wirausaha muda mandiri gitu ya. Jadi makin penasaran untuk pengembangannya. Oke. Buat yang penasaran juga soal di Bali itu ada apa? Jadi di Bali itu termasuk dalam rangkaian wirausaha muda mandiri. Ini Mbak ya? Capital League. Dan teman-teman kalau penasaran mau nonton semua tuh ada di YouTube-nya Wirausaha Muda Mandiri. Silakan subscribe aja. Mulai dari penjurian pertama Mbak ya. Pertama sampai ke grand final. Itu ada. Jadi kalau teman-teman penasaran dari obrolan yang sekarang di sini nih, bisa langsung aja ke sana, subscribe dan tonton semua videonya. Kalau favorit saya jelas yang di Bali gitu karena ada saya di sana. Oke. Oke. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Mbak ya. Siap. Oke, balik lagi di podcast Pak Li bersama saya Pala dan Mbak Niam tentunya. Nah, kita masih penasaran nih Mbak. Dari begitu banyak sampah plastik itu, ya kan sampah ya. Iya. Kita selalu beranggapan miring dengan sampah itu, sampah plastik, sampah makanan, sampah masyarakat. Oke.
dari sampah plastik itu prosesnya Mbak, kita pengen dijelaskan prosesnya bisa sampai jadi furnitur yang cantik tuh bagaimana? Prosesnya gamblang aja, jelasin aja ke penonton. Kalau orang nggak tahu prosesnya pasti bilang kayak kenapa sih produk recycle plastik tuh mahal gitu ya. Oh iya benar tuh, benar selalu tapi begitu. Tapi padahal prosesnya panjang gitu sebenarnya kan. Kayak dari awal nih pemulung gitu kan, mereka mulung nih, ngambilin si sampah plastiknya gitu kan. Kalau sekarang ada namanya bank sampah. Kalau bank sampah itu si ibu-ibu nih biasanya di kampung itu udah mulai nih mereka milah sendiri sampah dari rumah. Jadi udah dipisahin. Ya. Gitu. Terus dari situ diproses lagi nih, dicacah. Dicacah, habis dicacah terus dicuci sampai bersih gitu kan. Terus baru tuh dicetak tuh. Nah, kalau di Robris nih ada proses kompos gitu ya. Kita nyampur nih mau jadi warna apa, patternnya kayak gimana gitu. Itu ada prosesnya. Terus masuk ke cetakan, terus dilelehin sambil dipres. Gitu. Terus baru di finishing. Panjang banget ya. Panjang bener ya. Jadi kalau teman-teman menganggap benda-benda dari daur ulang plastik itu harusnya murah, salah ya. Bener Mbak ya, bener ya. Bener apa salah? Salah pokoknya. Karena prosesnya panjang dan rumit dan gak sembarangan bener ya. Karena ya setelah finishingnya itu baru kelihatan cantiknya. Iya. Bener betul, ya. Betul. Mbak, benda terkecil dari Robris apa? Benda terkecil manik-manik sih. Manik-manik. Buat aksesoris. Kalau terbesar yang pernah dibuat? Terbesar kita bikin meja diameter 2 meter. 2 diameternya meter. 2 meter. Gede ya, segini ya. Seruangan ini. Besar sekali ya, 2 meter ya. Diameter loh itu ya. Dan itu dirakit lagi atau langsung jadi? Dirakit. Jadi kalau furnitur kita nih ciri khasnya banyak yang lepas pasang, knockdown. Oh, gitu. Bisa itu. Ya. Dibongkar pasang gitu di tempat bisa. Oke. Jadi ngirimnya kayak puzzle gitu. Kayak puzzle terus habis itu nanti dikirim, customer tinggal masang lagi tuh. Itu sesuai instruksi. Jadi kayak furnitur biasa lah ya yang biasa dibongkar pasang, tapi ini bahannya dari plastik daur ulang gitu ya. Wow. Oke. Tantangan apa Mbak? Tantangannya kira-kira apa nih dalam membangun usaha ini nih? Tantangannya banyak sih. Oh, ada 1.000? Ada 1.000? Pertama saya cewek nih, gitu kan. Okay. Cewek lulus kuliah bukannya kerja malah ngurusin sampah. Wow. Itu udah dari orang tua. Ini disuruh S2 nggak mau malah ngurusin sampah gitu kan. Gitu. Tapi begitu kelihatan hasilnya baru tuh kayak disupport 1000%. Baru setelah cuan baru gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Terus juga ya dari sampahnya sendiri. Awal itu coba tuh berbagai jenis sampah plastik kan. Ngambil kresek. Wah itu bener-bener awal nyuci sendiri tuh. Ya kayak nyuci baju, tapi itu kresek dicuci, dijemur, digantung satu-satu, baru diproses. Untung ini Robris ya, kalau orang biasa nyuciin kresek kurang kerjaan namanya. Untung ini Robris ya, baik. Gitu. Terus begitu kita butuh banyak kan, ambil dari pengepul tuh biasanya udah bal-balan. Bal itu apa ya? Kayak di karung. Di karung gitu kan. Begitu karungnya dibuka, wah banyak belatung-belatungnya tuh kan. Langsung kita kayak muntah-muntah semua. Terus gak sanggup gitu. Parah sih itu sih, kayak challenge paling ini ya, sama main sama sampah ya. Main sama sampah loh teman-teman, tapi jadi duit, itulah dia. Oke. Sebelum di Robris Mbak, ada cerita bisnis lain nggak? Ada cerita struggle yang lain nggak? Banyak sih. Sebenarnya kan sebelum kuliah di ITS, jurusan desain produk. Oh, desain produk. Ya, sebenarnya kuliahnya murah nih. Tapi desain ini tugasnya yang mahal. Oh iya, saya tahu. Sekali bikin barang habisnya berapa juta gitu kan. Nah, akhirnya kan ya harus mikir nih, buat bikin tugas nih kalau mau lulus harus ada cuannya nih, harus ada duitnya gitu kan. Akhirnya ya coba berbagai usaha sih, tapi emang masih di dunia industri kreatif. Sampai bikinin
maskot nggak jelas lah pokoknya Palu Gada. Palu Gada ya, apapun bisa dikerjain ya gitu, benar, untuk dapat ngerjain uang sendiri kayak gitu. itu ya. Oke. Baru lulus sebenarnya nggak langsung usaha sih, sempet project kayak gitu sampai yang bener-bener mau mulai di Robris itu agak challenge juga gitu, karena emang Robris sebenarnya udah mulai dari kuliah tapi sempat berhenti cuman sampai tahap eksperimen aja. Terus baru setelah lulus itu kayak aduh diterusin nggak nih gitu, berat banget gitu kan, udah sampai sempet puasa 5 hari gitu. Puasa 5 hari nggak mau kekeh mau bisnis. Terus tapi duit di kantong tinggal 50.000. Waduh, tinggal 50.000, terus udah tabungan tuh udah dibikin buat modal Robris sebenarnya gitu. Terus ya cuman kan ya nggak bisa jalan juga, duit tinggal 50.000. Itu udah telur dibagi 2 gitu. Amat 5 hari. Terus tapi akhirnya pas ikut lomba-lomba kayak gitu kan, termasuk ya WMM ini, berangkat tuh harus presentasi. Ngajak partner, awalnya kayak aduh berangkat nggak nih gitu kan, apa kerja aja kayak gitu. Terus kontak H-3 bilang sama partner, kita harus ke Jakarta nih present gitu. Kamu nggak mau tak temenin gitu, kamu nggak mau aku temenin gitu. Terus kayak beneran nih, tapi aku nggak bisa bayarin gitu. Terus udahlah ayo berangkat gitu. Baru dari situ kayak wah luar biasa, akhirnya ya udah berangkat. Itu padahal belum ada produk, kita cuman kayak hasil eksperimennya doang. Jadi begitu present ya bener-bener dihina-hina sih. Apaan nih, jelek banget tuh. Waduh, itu sih kayak lanjut nggak nih gitu. Tapi untungnya dapat partner yang emang bener-bener udah ayo gitu, ngedukung semangat ya, aja terus ngedukung. Gitu. Luar biasa. Balik ke WMM, Wirausaha Muda Mandiri. Kalau dilihat dari produknya nih, apa yang membuat Mbak yakin bahwa Robris ini bisa unggul daripada yang lain, dan memang sudah dibuktikan sekarang menjadi runner up Mbak ya di 2021 ya. Kira-kira apa yang membuat Robris bisa bertahan sampai ke runner up kayak ini? Oke, kalau WMM ini nggak cuman dilihat dari produk kan sebenarnya. Kalau produk dari teman-teman yang sekategori ya, kategori kreatif itu yang lain keren-keren banget sih gitu. Cuman kita ada sisi impactnya juga gitu. Ada dampak lingkungan, ada dampak sosial kayak gitu sih. Itu yang bikin akhirnya kita bisa meyakinkan, dan isu sampah, isu sustainability, circular economy itu emang bakal jadi tren nih ke depan. Oke, ya, jadi peluangnya di situ kali ya, yang akhirnya membuat Dewan Juri yang mempertimbangkan sampai ke sejauh ini. Karena kalau dibandingin sama Mas Amin, sama-sama sampah. Sama-sama sampah. Bukan orangnya, mohon maaf nih, bukan orangnya, tetapi produknya berasal dari sampah ya, pengolahan sampah. Kalau Mbak Niam ini sampah anorganik, Mas Amin itu yang organiknya diolahnya, benar ya. Kayak gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada games nih Mbak. Ada games untuk refresh supaya lebih segar, lebih melek, karena pembicaraan kita kedepannya akan lebih berat nih Mbak. Kira-kira 4 SKS lah. Oke. Jadi gamesnya adalah games rapid question. Jadi saya akan menanyakan dengan cepat, Mbak Niam silakan jawab dengan cepat juga. Kalau bisa sih dengan alasan ya kalau bisa. Oke, pertanyaan pertama, jadi leader yang loyal atau royal? Loyal ya. Kenapa tuh? Kalau kita loyal, karyawan loyal. Jadi timbal balik ke situ ya. Timbal balik. Oke. Pilih pinjam uang buat modal di bank atau di teman? Ini pasti sangat dekat, sangat dekat dengan kehidupan ya. Sangat dekat ya. Di bank. Di bank. Kenapa? Susah kalau pinjam sama temen tuh. Oh gitu. Banyak gak enaknya. Oh ya. iya. Ngembaliinnya juga, aduh, terlalu banyak emosi yang terlibat sih. Melibatkan emosi ya. Takut pertemanannya pecah atau gimana gitu ya. Oke. Pilih fokus satu usaha atau bikin usaha yang banyak? Fokus. Kayak yang sekarang ini berarti ya. Iya. Itu fokus akhirnya. Kalau udah bisa jalan sendiri baru tuh buka yang lain.
Kalau jalan sendiri nanti takut Mbak. Oke, lanjut. Pilih ngelanjutin usaha orang tua atau bikin usaha sendiri dari nol? Usaha sendiri. Usaha sendiri ya. Iya. Jadi berasa perjuangannya. Iya, betul. Oke. Jika usaha yang saya jalani tidak berkembang pesat, saya akan ganti usaha. Ganti usaha. Ganti usaha. Ganti usaha. Baik. Berarti dengan modal yang ada mengusahakan yang lain. Oke. Iya. Oke, jika karyawan saya ketahuan curang, maka saya akan ayo lu. Tegur dulu. Tegur dulu. Kalau nggak kena, seminggu pecat. Wah. Tegas nih teman-teman. Tegas nih ya. Jadi hati-hati tuh partnernya Mbak Niam ya. Jangan sembarangan. Jika di umur 40 tahun usaha saya tidak berjalan, saya akan pensiun ya. Pensiun. 40 tahun kayak energinya udah. Oke. Jika saya tidak menjadi pengusaha, saya akan menjadi apa? Desainer karena sesuai dengan jurusannya. Iya. Jurusan. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab ya dengan cepat dan luar biasa. Gimana Mbak? Senang jadi runner up di WMM? Senang ya? banget. Senang banget ya. Gak nyangka sebenarnya. Gak nyangka ya. Sampai sini. Itu kan hadiahnya uang ya Mbak ya? Iya. Uangnya banyak Mbak. Banyak sih. Udah dicek belum? Belum. Udah dicek belum? Cek dulu karena di aplikasi New Livin ini Udah. ada fitur intip saldo. Oh iya, benar. Udah diintip belum saldonya? Sudah dong. Tadi sebelum cepet nih langsung ya. Oh, hari ini cek dulu, tiap hari kayak dicek. Oh, tiap hari dicek ya, pakai dicek. aplikasi. Apalagi kan kalau Livin by Mandiri kan nggak harus login tuh buat ngecek saldo. Jadi gampang kan, tinggal buka, cek, buka cek. Bener. Saya juga pakai kan ya. Nah, itu dibuka, oh tidak ada saldonya. Oke. Kita masih penasaran akan tanya-tanya lagi. Setelah yang satu ini kita akan ngobrol lagi. Ya, Mbak. Ya, balik lagi di podcast Pak Lik bersama Mbak Niam dan saya Pala. Kita akan cerita-cerita lagi ya Mbak ya. Iya. Soal wirausaha muda mandiri, kemudian juga usahanya Mbak Niam ini. Oke. Nih Mbak ya, 2 tahun terakhir kan pandemi ini. Gimana dampaknya ke Robris? Nah, justru alhamdulillah ya, beruntung banget lah. Di pandemi ini justru kita melejit nih. Oh, malah melejit? Iya, karena ya mungkin orang jadi aware kan masalah kesehatan. Terus tiba-tiba Jakarta yang sebelumnya polusi, orang di rumah terus kan, terus langit jadi cerah gitu kan, orang jadi peduli sama lingkungan gitu kan. Dah langsung itu jadi tren terus gitu. Karena memang iklim ekonominya juga mengarah ke sana ya. Orang-orang jadi lebih aware sama lingkungan pada akhirnya. Oke, ngelihat ya begitulah ya. Oke. Oke Mbak, katanya produknya Robris ini sudah mendunia. Itu mendunianya bagaimana? Karena saya dengar ada yang kerja sama DJ apa ya? Itu untuk bikin apa itu? Kursi. Bikin kursi. Nah, itu ceritanya bagaimana? Ya kita ini ya, emang Robris ini udah ekspor lah kita ya di berbagai negara gitu kan. Terus mulai tahun lalu itu tuh kita ada kolaborasi nih sama Creative Studio yang sebelumnya dia emang kreatif direktornya Potato Head nih yang mendirikan gitu. Terus habis itu emang ada channel ke Peggy Goo itu dia DJ asal Korea gitu kan, tapi dia udah mendunia sih di dunia per-DJ-an per-DJ-an gitu. Terus akhirnya kolaborasi juga sama si Mbak Peggy Goo ini gitu. Terus bikin, dia kan suka musik ya, tapi dia juga suka furniture. Emang rumahnya tuh unik gitu interiornya. Terus akhirnya bikin kursi yang bawahnya tuh ada storage buat kaset recording nih gitu. Dinamain Peggy Chair ya. Itu bisa dipesan Mbak? Kalau kita mau pesan bisa? Atau itu limited edition dijualnya cuman di UK dan UK? luar di luar negeri aja. Termasuk di Bekasi ya? Indonesia bagian mana? Oh iya. Nggak bercanda teman-teman Bekasi, bercanda ya, mohon maaf ya. Oke. Mbak, kita flashback ke malam Grand Final. Malam Grand Final penentuan. Mbak ini menjadi satu-satunya perempuan di 5 besar. Bagaimana perasaannya? Dihadapkan dengan juri-juri yang luar biasa gitu kan, harus menjelaskan ke mereka gitu ya.
itu apa nggak gelagapan, Mbak? Kalau saya udah bengong tuh, Mbak. Aduh, itu agak ya pressure sih. Ya udah dingin gitu kan. Habis itu pertama kali sih naik panggung gitu kan. Naik panggung. Oh iya, pertama terus kali ya. panggung segede itu, terus saya kecil tuh di tengah. Terus rasanya kayak wah, deg-degan. Itu sebenarnya kayak nahan aja supaya nggak kelihatan grogi, tapi nggak tahu deh di kamera kelihatan grogi apa enggak. Tapi kaki itu udah gemeteran sebenarnya. Oh, udah gemeteran. Tapi nggak kelihatan ya. Semoga nggak kelihatan ya. Semoga nggak kelihatan. Terus menghadapinya gimana tuh, menghadapi para juri itu? Gitu. Terus latihan karena waktu ada gladi resik kan, udah sampai malam, udah untungnya gladi resik tuh diulang berkali-kali. Terus latihan itu aku sampai latihan di depan TV. Jadi aku sambil nonton TV tapi present. Jadi ngelatih nih aku fokus nggak nih dengan kondisi di atas panggung yang attentionnya cukup besar gitu Iya, kan. benar. Gitu. Juri siapa yang paling susah untuk dihadapi ketika di atas panggung? Siapa ya? Kemarin sih kalau aku ditanyainnya kan sama Mas Lukman Sardi ya. Oh, langsung sama Mas Lukman. Sama Mas Lukman. Terus waktu Meet the Boss itu sama Pak Lutfi. Pak Lutfi sama Bu Putri gitu. Nggak ada kendala? Ya alhamdulillah. Tetap saya menanyakan hal itu padahal setengah nyawanya sudah hilang sebenarnya di situ menghadapi orang-orang besar ya. Luar biasa. Ditanyain mau jawab nge-freeze. Yang mau diomongin nge-freeze gitu. Aduh. Tapi tepuk tangan dulu untuk Mbak Niam. Luar biasa. Nah, apa namanya? Kan dapat hadiah tuh, Mbak. Kira-kira perencanaan keuangannya bagaimana untuk mengelolanya? Karena kan pasti nggak mungkin dong buat beli Tamiya, nggak mungkin dong. Pasti untuk pengembangan bisnisnya ya kan. Itu bagaimana? Karena ini saya agak bingung nih hitung-hitungannya dengan model produksi plastik bekas pakai gitu ya. Itu harus bagaimana? Ya buat beli sampah. Simple, buat beli sampah. Nggak, kita mau expand nih ke Bali gitu, mau expand ke Bali, terus habis itu ke Jakarta nih rencana, kalau bisa lebih cepat ke Jakarta juga gitu, terus juga ya memperluas channel kita di luar negeri juga, di dalam negeri juga gitu. Oke. Nah kalau itu ya Mbak ya, masalah sampah nih, balik lagi masalah sampah. Kalau Mas Amin kan sempat ngalamin kekurangan sampah. Saya bingung di Indonesia kekurangan sampah dari mana gitu. Betul. Tapi di lini bisnisnya Mbak termasuk sempat kekurangan sampah nggak? Kalau alhamdulillahnya sih belum ya. Karena kalau kita kan menjualnya nilainya bisa berkali lipat nih dari nilai sampah itu sendiri. Jadi yang dibutuhkan tuh masih belum sebesar itu. Tapi emang benar sih kalau misal kapasitas makin gede, nah itu ada tuh biasanya Indonesia tuh sebenarnya ada isu impor sampah gitu. Impor sampah teman-teman. Luar biasa. Padahal sampah kita banyak, tapi impor sampah. Nah itu karena kita nggak biasa milah itu sih. Oh, jadi terbuang sembarangan sehingga kalaupun kita akan cari sampah di negara sendiri jadi susah. Oh, itulah pentingnya memilah-milah sampah sebelum dibuang ya. Iya. Karena ada tangan-tangan seperti Mbak Niam ini yang akan siap menampung gitu. Iya, betul. Luar biasa, sampah ditampung jadi uang. Kenapa saya nggak kepikiran dari dulu ya? Aduh. Oke Mbak, pertanyaan terakhir dan yang paling krusial nih. Menurut Mbak, langkah apa yang sangat penting untuk membangun sebuah usaha? Langkah paling penting pertama mental sih. Mental. Karena ya jadi pengusaha itu nggak gampang ya, maksudnya harus tahan dibanting bawah-bawahnya, terus bisa bangkit lagi sampai seatas-atasnya. Karena kalau udah di atas tuh juga pasti diuji kan, gimana kita bisa memegang amanah yang besar gitu kan, karyawannya makin besar kayak gitu. Itu juga cobaan juga. Justru cobaan itu ada ketika di bawah dan di atas juga pasti. Iya. Cobaannya luar biasa. Sebelum closing, pesan buat wirausaha muda apa? Yang mau mulai usaha atau sekarang sedang menjalani usaha tapi struggle nih karena kondisi pandemi, ada pesan-pesan khusus nggak? Buat teman-teman wirausaha muda gitu ya, yang dengerin kita nih, pertama jangan mudah menyerah gitu ya. Kalau kita
bikin usaha itu kan ada 1000 jalan lah untuk kita bisa sukses, tapi ada 1000 alasan juga untuk kita bisa berhenti, tapi kita cuman butuh satu alasan untuk kita bisa memulai. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Nia. Dari sebelumnya yang ngobrol bersama Mas Amin yang seru gitu ya, sama siapa Mas Alam, Ko Alam yang luar biasa gitu obrolannya. Saya sampai mendengarkan ini kuliah ini, saya bilang ini bukan sembarangan, seperti menonton berbobot sekali gitu ya. Sekarang dengan Mbak Niam yang inspiratif sekali dengan pengolahan sampahnya gitu ya. Ya teman-teman bisa ngambil sendirilah hikmahnya. Aduh, hikmah kayak acara ini ya. Acara ceramah. Teman-teman bisa mengambil inspirasinya, silakan. Karena seperti yang sebelumnya bilang bahwa ketika ingin memulai bisnis adalah dimulai dari masalahnya dulu. Melihat masalahnya. Ketika sudah ketemu masalah, kita akan cari solusinya, dan itu bisa jadi peluang, betul Mbak ya? Betul. Bisa jadi peluang. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Niam karena sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih Bang Pala. Berkenan hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol ringan aja. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran soal Wirausaha Muda Mandiri, teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya Wirausaha Muda Mandiri. Silakan subscribe karena di sana lengkap sekali mulai dari penjurian awal sampai grand final, dan teman-teman bisa mengambil pelajaran banyak banget di sana. Dan tetap yang paling favorit saya adalah yang di Bali itu karena ada saya di sana. Jadi silakan tonton. Karena juga challenge-nya lengkap karena Mbak Niam sendiri bilang paling seru di sana, mereka diadu mentalnya, fisiknya juga supaya lebih siap menjadi wirausaha muda mandiri. Lagi terima kasih banyak buat yang sudah menonton, dan saksikan terus podcast berikutnya karena tidak akan berhenti di sini. Terima kasih.